Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lupitasari dengan nomor NPM 2222010110 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A semester 2. Di sini saya akan menerangkan mengidentifikasi tentang adaptasi sel dan perubahan sel. Simak videonya. Bye. Pertama, saya akan mengidentifikasi dan menerangkan bagian-bagian sel. Yang A ini adalah nukleus atau inti sel, merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Lalu yang B ini ada nukleolus. Fungsi dari nukleus dianggap sebagai suatu otak inti dari sel yang menutupi hampir 25% dari volume inti sel. Terutama, ia mengambil bagian dalam reproduksi subunit yang bersatu membentuk ribosom. Karenanya, nukleolus memainkan peran pentingnya dalam sintesis protein dalam reproduksi ribosom dalam sel eukariotik. Lalu yang C ini ada retikulum endoplasma kasar. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yang utama adalah mengambil bagian dalam sintesis protein, lalu mengangkut protein ke bagian lain. Lalu yang D ini ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Fungsi ribosom sendiri adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Ukuran dari ribosom ini umumnya berukuran sebesar 20-22 nanometer saja. Lalu yang E ini ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi fungsinya untuk melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom dan serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Lalu yang F ada lisosom. Lisosom merupakan organ dalam sel tubuh yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat, protein. Nah, untuk menjalankan fungsinya dengan baik, lisosom membentukkan enzim tertentu. Lalu di sini ada G. G ini adalah mitokondria. Mitokondria memiliki peran utama adalah sebagai pabrik atau yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu yang H ini ada endosom. Endosom yaitu organel sementara yang terkait membran yang berfungsi menelas hal-hal yang berada di luar sel. Lalu yang I ini adalah sitoskeleton. Fungsi dari sitoskeleton adalah sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Sebagai pengatur gerakan sitoplasma, berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel, berperan dalam komunikasi antar sel. Lalu yang J ini ada peroksisom. Peroksisom berfungsi penting dalam metabolisme lipid, detoksifikasi zat kimia, dan melakukan reaksi oksidasi untuk memecah asam lemak dan asam amino. Lalu yang K ini adalah mikrotubulus, adalah untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari fage, silia, dan benang, gelondong, sel selama pembelahan. Mikrotubulus berperan penting dalam pembelahan sel karena setiap kromosom bergerak ke kutukan sumbing yang diikat oleh spidel mitosis yang dibuat terhadap mikrotubulus. Fungsi dari mikrotubulus juga sebagai saluran untuk aliran bahan sitoplasma dalam sel yang merupakan komponen struktural silia dan flagella. Maka dari itu, mikrotubulus berperan penting dalam motivitas dan mendukung pergerakan kromosom selama pembelahan terhadap sel. Lalu yang L ini ada sentriol, berfungsi sebagai pembelahan sel dalam bentuk benang spindle dan membentuk silia flagella. Lalu yang M adalah membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat
dalam sel. Lalu yang terakhir N ini adalah retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma halus atau organular adalah untuk memproduksi berbagai zat penting seperti lipid esensial dan hormon steroid. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan sebutkan proses adaptasi sel. Lalu di sini ada, kita lihat ini ada sel atrofi. Nah, contoh dari kasus atau penyakit dari sel atrofi sendiri yaitu kelumpuhan pada lengan. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi? Karena atrofi otot adalah kondisi ketika otot menyusut dan menipis akibat hilangnya jaringan otot. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan pada ukuran dan kepadatan otot, serta hilangnya kekuatan otot. Penyebab otot tidak atau jarang digunakan dalam waktu yang cukup lama, misalnya karena lumpuh atau tirah baring. Lalu yang kedua ada adaptasi sel hipertrofi, yaitu contohnya penyakit ini adalah jantung kesulitan memompa darah. Kenapa sih sel hipertrofi ini bisa terjadi? Nah, hipertrofi terjadi karena pembesaran jaringan atau organ akibat peningkatan ukuran sel. Lalu yang ketiga, gambar ketiga yang ini adalah adaptasi sel hiperplasi. Apa sih contoh dari penyakit dari sel hiperplasi ini? Adalah proliferasi epitel kelenjar payudara pada pubertas dan selama kehamilan. Kenapa sih bisa terjadi mengalami proses adaptasi? Karena penyebab paling utama dari hiperplasia endometrium adalah terlalu banyak memproduksi estrogen dan tidak cukup progesteron. Hal itu mengarah pada pertumbuhan sel yang berlebihan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang memiliki ketidakseimbangan hormon. Lalu yang foto keempat yaitu adalah adaptasi sel displasia, yaitu apa sih contoh kasusnya? Yaitu kanker. Lalu di sini kenapa sih sel itu bisa terjadi? Yaitu displasia merupakan kelainan tulang akibat adanya pertumbuhan abnormal jaringan parut di dalam tulang. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi kelainan genetik yang tidak diturunkan dan mutasi gen tertentu diduga menjadi penyebab munculnya displasia fibrosa. Sekian dari penjelasan saya. Bila masih ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.